Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Mendy Amelia, NPM C0C023036, Prodi D3 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang diminta oleh Pak Madani Hatta tentang inventory. Jadi di sini akan menjelaskan tentang PSAK yang mengatur tentang persediaan PSAK nomor 14. Jadi yang pertama di sini adalah persediaan pada perusahaan dagang dan persediaan perusahaan pada manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagang merupakan persediaan berupa barang dagang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau fisik dari barang tersebut. Jadi persediaan barang dagang merupakan bagian dari aset lancar karena akan memberikan manfaat ketika barang tersebut dijual. Jadi di sini persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari 3. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Jadi di sini persediaan pada bahan baku itu persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja secara langsung dan biaya overhead pada pabrik. Selanjutnya yang kedua, perusahaan barang dalam proses, yaitu persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dan akan menyerap biaya produksi kembali. Selanjutnya yang ketiga ada persediaan barang jadi. Merupakan persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui proses tahap produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada yang pemesan. Selanjutnya yang B, menentukan kuantitas atau unit barang dagang. Menentukan kuantitas barang dagang ini menentukan jumlah unit yang tersedia pada setiap akhir periode. Cara penentuan kuantitas ini berbeda dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Jadi di sini ada beberapa sistem cara pencatatannya, yaitu yang pertama ada sistem pencatatan perpetual. Jadi di sini menggunakan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagang. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagang akan dapat diketahui setiap saat dengan cara melihat catatan pada kartu persediaan. Namun harus diingat juga, terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya yang di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah pencatatan yang disebabkan karena persediaan tersebut rusak atau pecah atau hilang dicuri, sehingga perusahaan akan tetap menggunakan sistem pencatatan perhitungan fisik. Jika terdapat beberapa antara unit barang dagang yang tersisa menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dengan menentukan hasil perhitungan fisik, maka yang terjadi menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan tersebut adalah menurut hasil perhitungan fisik, dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai perhitungan fisik. Selanjutnya yang kedua itu ada sistem pencatatan periodik atau sistem yang tidak menggunakan akun persediaan. Sistem pencatatan periodik ini jumlah kuantitas barang dagang pada setiap akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi pada setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagang yang masih tersedia dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan
mengalihkan unit yang masih tersedia hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit, atau pembahasan lebih detail pada bagian penilaian persediaan. Selanjutnya yang C, perusahaan dalam menentukan kuantitas persediaan. Jadi yang pertama itu adalah pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit. Permasalahan yang muncul ketika dalam pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagang yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagang tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu apakah barang dagang dalam pengiriman ini dihitung sebagai persediaan pemilik perusahaan atau tidak. Jadi pengakuan kepemilikan atas barang dagang dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Jadi di sini ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Jadi di sini ada yang pertama itu adalah FOB shipping point, di mana suatu syarat kesepakatan kepemilikan atas barang dagang sudah beralih ke penjual kepada pembeli sejak dari gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Jadi contohnya seperti kita membeli barang atau membeli pada perusahaan di Jakarta, kita di Bengkulu. Jadi yang menanggung biaya bayar angkutnya itu adalah kita. Nah, dan itu sudah dikatakan sebagai kepemilikan atas barang pembeli. Selanjutnya di sini adalah FOB destination point, adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagang baru beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jadi sama halnya seperti kita tadi membeli barang di Jakarta, kita di Bengkulu. Jadi yang menanggung biaya angkutnya itu adalah si penjual dari Jakarta, dan dan barang tersebut bisa kita akui sebagai kepemilikan itu setelah sampai di Bengkulu di gudang kita. Selanjutnya di sini ada metode penilaian persediaan. Jadi penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagang pada laporan posisi keuangan perusahaan. Jadi menentukan penilaian persediaan itu selalu dalam bentuk mata uang. Jadi di sini ada beberapa metode penilaian persediaan. Yang pertama adalah metode harga perolehan. Jadi artinya nilai persediaan akhir dihitung akan mengalihkan unit yang tersedia dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagang adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang sampai barang dagang tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya di sini ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama itu ada identifikasi khusus, bukan asumsi ya. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, seperti contohnya kita membeli motor, mobil yang memiliki setiap nomor angka pada motor ataupun mobil memiliki nomor angka yang unik. Selanjutnya di sini ada asumsi arus harga perolehan. Jadi di sini asumsi itu ada beberapa. Yang pertama ada FIFO. FIFO itu adalah arus harga perolehan di mana nilai persediaan dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersedia dengan harga perolehan per unit. Untuk harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang dijual atau cost of goods
available of sale dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Jadi yang kedua ada LIFO atau list in first out, atau barang terakhir tapi keluar pertama. Jadi asumsi arus harga perolehan menurut LIFO ini nilai persediaan barang dengan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang dijual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka persediaan barang dagang akhir jika menggunakan sistem perpetual, maka harga perolehan pokok penjual dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan akhir. Jadi di sini asumsi arus harga perolehan LIFO tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO ini, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan itu tidak relevan atau berbanding jauh dengan harga yang berlaku pada pasar pada tanggal perolehan. Hal ini disebabkan karena asumsi LIFO nilai persediaan barang dengan dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersedia dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Selanjutnya di sini ada rerata. Jadi rerata itu ada beberapa. Yang pertama rerata sederhana, yaitu dengan cara harga perolehan dikurang harga per unit atau sama dengan total harga perolehan dalam suatu periode per perubahan harga perolehan. Selanjutnya di sini ada rerata tertimbang. Rerata tertimbang itu harga perolehan rerata dikurang harga per unit atau cost of good available for sale dibagi dengan total unit available for sale. Selanjutnya di sini ada penerapan dalam sistem periodik. Di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Contoh soalnya di sini. Yang pertama itu kita menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk bulan November 2019. Jadi di sini diketahui pada tanggal 1 November itu dibeli 100 unit dengan harga per unitnya $5. Selanjutnya dibeli lagi pada tanggal 5 November, purchase-nya sebanyak 600 unit dikali $600, $6. Selanjutnya tanggal 15 November dibeli lagi 500 unit dengan harga per unit $8. Di sini tanggal 16 November ada purchase return, yaitu pengembalian barang atau barangnya rusak dikembalikan kepada penjual, kita sebagai pembeli. Itu 10 unit dengan harga per unitnya $8. Selanjutnya di sini pada tanggal 26 November dibeli lagi 600 unit dengan harga $9. Jadi totalnya di sini adalah 13.420. Selanjutnya banyak unitnya adalah 1.790. Selanjutnya di sini yang kedua kita menentukan nilai persediaan barang dengan barang dagang akhir dengan asumsi arus harga perolehan FIFO. Jadi di sini pada tanggal 26 November dibeli 6. Jadi di sini hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa jumlah barang dagang yang masih tersisa sampai tanggal 30 November 2019 adalah 800 unit dengan nilai persediaan akhir hitung sebagai berikut. Jadi pada tanggal 26 November itu
ada 600 unit dengan harga per unitnya $9. Selanjutnya pada tanggal 15 November itu 200 untuk menyesuaikan 800 unit tadi dikalikan dengan harga $8. Jadi di sini ada 800 dan di sini adalah $7.000. Selanjutnya menghitung HPP atau harga pokok penjualan pada bulan November. Jadi tadi total semuanya 13.420 dikurang dengan harga ini tadi 700, jadinya adalah $6.420. Selanjutnya menghitung laba kotor untuk bulan November. Jadi di sini jumlah unit barang dagang tersedia untuk dijual pada bulan November sebanyak 1.790 unit. Dengan hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa barang dagang yang masih tersisa per 30 November 2019 adalah sebanyak 800 unit. Maka jumlah unit yang terjual pada selama bulan November sebanyak 990 unit. Perhitungan laba kotornya yaitu adalah 990 unit dikali dengan harga $12 per unit, yaitu hasilnya 11.880 dikurang dengan harga pokok penjualan yaitu 6.420, terdapat hasil $5.460. Selanjutnya LIFO menentukan total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk November. Ini sama seperti tadi. Untuk pada bulan November adalah $13.420 dan 1.790 unit. Selanjutnya menentukan nilai persediaan barang dagang akhir dengan asumsi arus harga perolehan LIFO. Jadi di sini pada tanggal 1 November itu 100 unit dengan harga perolehan per unitnya $5. Selanjutnya pada tanggal 5 November itu ada 600 unit dengan harga $6. Selanjutnya pada tanggal 15 itu terdapat 100 unit dengan harga perolehannya dengan harga per unitnya $8. Jadi di sini terdapat hasil $4.900 dengan 800 unit. Selanjutnya menghitung HPP untuk bulan November perolehan LIFO. Di sini adalah jumlah tadi 13.420 dikurang dengan 4.900, yaitu terdapat hasil $8.520. Selanjutnya menghitung laba kotor. Jadi laba kotornya tadi masih tersisa 990 unit dikali 12, jadi 11.880 dikurang dengan harga pokok penjualannya yaitu 8.520, dapat hasil 3.360. Jadi tampak sekali ya bedanya laba kotor menghitung secara LIFO dan FIFO ini sangat jauh. Kalau FIFO tadi laba kotornya adalah 5.460. Kalau LIFO 3.360. Jadi itulah alasan mengapa SAK melarang menggunakan penghitungan secara LIFO ini. Selanjutnya di sini ada rata sederhana. Sama juga seperti tadi 13.420 dengan jumlah unit 1.790. Selanjutnya di sini menghitung nilai persediaan pada barang dagang akhir dengan asumsi harga harus perolehan rata sederhana. Jadi di sini harga perolehan rata dikurang harga per unit sama dengan tadi harga $5 ditambah $6 ditambah $8 ditambah $9 per 4, karena jumlahnya di sini ada 4 yaitu $28 per 4, itu hasilnya $7. Jadi di sini hasil perhitungan fisik persediaan menunjukkan bahwa jumlah barang dagang yang masih tersisa sampai tanggal 30 November 2019 adalah 800 unit dengan nilai
persediaan akhir 800 unit dikali dengan $7, yaitu hasilnya $5.600. Selanjutnya di sini menghitung harga pokok penjualan untuk bulan November. Jadi di sini tadi totalnya 3.420 dikurang dengan harga persediaan barang dagang akhirnya yaitu 5.600, yaitu hasilnya $7.820. Selanjutnya menghitung laba kotor sama seperti tadi, 950 unit dikali 12. Selanjutnya dikurang dengan harga pokok penjualannya adalah 7.820, terdapat hasil $4.060. Selanjutnya ada rata tertimbang, sama juga cuman di sini. Nah, di sini harga perolehan rata per unitnya adalah harga semuanya tadi 3.420 di awal tadi dibagi dengan jumlah unitnya. Jumlah unitnya adalah 1.790, terdapat $7,5. Selanjutnya di sini 800 unit tadi dikalikan dengan harga $7,5, maka hasilnya 6.000. Jadi di sini menghitung harga pokok penjualan Novembernya tadi 13.400 dikurang dengan persediaan barang dagang akhirnya itu 6.000, terdapat hasil 7.420. Selanjutnya menghitung laba kotor 990 unit dikali 12 harga per unit, maka di sini dikurangkan dengan harga menghitung harga pokok penjualan tadi 7.420. Selanjutnya terdapat hasil 4.460. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.